PM Studio, sharing for the future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya akan bahas tentang fungsi teks di Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi teks yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Di sini yang dasarnya atau yang utamanya biasanya saya gunakan di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi left, yaitu digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Kemudian jadi perintahnya nanti sama dengan left, kemudian cell, dan banyaknya karakter yang mau diambil, tapi diambilnya dari sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada right, yaitu mengambil karakter dari sebelah kanan, berarti kebalikannya. Yang ketiga ada mid, yaitu mengambil karakter dari tengah. Yang keempat ada line, digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah sel di Microsoft Excel. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada concatenate, yang dia digunakan untuk menggabungkan teks. Baik, langsung saja di sini kita praktekkan agar lebih memahami. Silahkan dibuka Microsoft Excel-nya. Misalkan di sini saya praktekkan beberapa ya. Contoh misalkan di sini ada nama kota. Misalkan ada Bandung, Banten, kemudian Jakarta, Surabaya, dan yang lainnya. Nah, misalkan ini saya bermain di sel C5 ya, C5 dan seterusnya. Nah, left ini digunakan untuk tadi, left itu mengambil karakter dari sebelah kiri. Kalau misalkan dari kata Jakarta ini, saya akan mengambil misalkan kata Jaka. Nah, kata Jaka ini kan didapatkan dari kota Jakarta yang diambil dari sebelah kiri sebanyak 4. Nah, agar menghasilkan kata Jaka ini salah satu ya yang saya tandain misalkan warna kuning. Nah, agar mendapatkan hasil kata Jaka seperti ini, kita bisa menggunakan rumus Excel dengan menggunakan perintah left. Perintah left yaitu sama dengan left, kemudian buka kurung. Nah, teks ini bisa diisi dengan teks atau bisa juga diisi dengan cell. Kalau dengan teks, misalkan kita manualkan jadi harta gini. Kemudian kita ambil, nah kata Jaka ini kan 4 karakter. Jadi setelah teks yang diinput, dimasukkan jumlah karakter yang diambil berapa. Jaka ini kan 4 huruf, 4 karakter. Tulis 4 di sini, kemudian enter. Dapatlah kata Jaka dengan rumus ini. Masalahnya kalau misalkan kita gunakan karakter seperti ini atau kata yang dimasukkan manual kayak gini, ini tidak terpengaruh oleh sel. Ketika sel ini kita ganti misalkan menjadi Tangerang, maka tidak mempengaruhi kata ini, tidak mengaruhi output dari rumus ini, karena memang output rumus ini tidak dipengaruhi oleh sel. Beda halnya kalau misalkan saya kembalikan. Beda halnya kalau misalkan rumus ini kita ganti dengan perintah left, kemudian teksnya kita ambil dari sel. Selnya yaitu C7. Jakarta kan ada di sel C7. Kemudian sama titik koma atau koma ini tergantung dari komputer masing-masing. Dilihat aja pada saat ketik rumus di Excel pasti muncul separator yang dibutuhkan apa. Nah, ini kan saya di rumus yang dimunculkan ini separatornya titik koma. Makanya saya gunakan di sini titik koma. Kemudian tadi kembali ke sini, jumlah karakternya berapa? Untuk Jaka ini masih 4, kemudian di enter. Nah, ini kan sama aja hasilnya kayak tadi, cuma dia diambil dari sel C7. Kalau diambil dari sel kayak gini, ketika kita ganti isi selnya, maka otomatis ini kan berubah. Contoh, misalkan tadi kita ganti jadi Tangerang. Nah, makanya jadi Tang, karena memang 4 karakter dari sel ini.
Beda kalau tadi ya, tadi yang teksnya manual dia nggak terpengaruh. Kalau teks yang diambil dari sel dia terpengaruh. Itu untuk left. Intinya untuk left itu perintahnya sama dengan ini udah otomatis ya, udah maksudnya udah wajib ada di Excel kalau mau pakai rumus Excel. Kemudian left perintah tadi untuk mengambil karakter dari kiri, kemudian buka kurung, teks atau selnya diambil, kemudian separatornya, kemudian jumlah karakter yang mau diambil. Spasi di sini dihitung ya. Kalau kita punya teksnya ada spasinya itu dihitung. Itu untuk left. Misalkan negara Arab Saudi. Nah, ini kan ada spasinya ya, Arab spasi Saudi. Nah, kalau kita mau ngambil Arab misalkan, nah itu kita gunakan left, buka kurung, ambil selnya, titik koma, Arab itu berarti berapa karakter? Ya betul, Arab itu 4, Sa itu 2, spasi 1, berarti jadi 7 karakter. 7 karakter. Nah, dapatlah Arab Saudi. Itu untuk left. Yang kedua, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang kedua yaitu perintah right. Ya. Yang kedua yaitu right. Kalau right kebalikannya, mengambil karakter dari sebelah kanan. Secara rumus sama aja, cuma dia diambilnya dari kanan. Contoh misalkan saya mau ngambil kata baya. Atau mau ngambil kata abaya lah biar beda ya. Abaya. Nah, ya berarti sama aja rumusnya kayak tadi, cuma dia diganti jadi right. Sama dengan right, buka kurung, sama mau diketik teksnya atau selnya aja. Saya langsung ambil selnya, misalkan C8, abaya itu kan 5 karakter, berarti titik koma 5 karakter. Intinya kalau ini sama aja dengan left, hanya saja diambilnya dari kanan dan perintah menjadi right. Selnya jumlahnya. Nah ini dapat abaya. Kalau diganti sama aja, saya ganti misalkan jadi kota Yogyakarta. Nah ini jadi Karta ya, karena diambil dari 5 karakter sebelah kanan. Itu untuk right. Yang ketiga ada mid. Mid ini digunakan untuk mengambil karakter dari tengah. Nah kalau mid ini dia agak beda dari perintah left ataupun right. Kalau untuk perintah mid dia rumusnya itu ada sedikit perbedaan. Rumusnya ini itu saya tulis di sini ya, sama dengan mid, buka kurung, selnya atau teksnya kayak tadi sama aja, sel atau teks, kemudian titik koma atau koma tergantung dari settingan komputernya, kemudian karakter mulainya keberapa, kemudian baru titik koma lagi banyaknya berapa, banyaknya karakter yang mau diambil berapa. Gitu ya. Ini rumus dari mid ya, ada sedikit perbedaan sedikit dari rumus left ataupun right. Ini rumusnya ya. Mid misalnya, kemudian karakter mulainya keberapa, banyaknya berapa. Kalau karakter mulainya keberapa, nah ini karakter mulai itu diambil atau dihitung dari sebelah kiri. Contoh, misalkan di sini saya mau ngambil kata andu, misalkan saya mau ngambil kata andu nih. Dari Bandung saya mau ngambil kata andu, hasilnya nanti jadi kayak gini. Nah maka di sini fungsinya atau rumusnya sama dengan tadi perintahnya mid, buka kurung, teksnya dimasukkan, teksnya tadi berarti sel C5, kemudian titik koma, start number tadi ya, karakter keberapa. Nah kita kan mengambil kata andu, berarti A ini ada di karakter keberapa, dihitung dari sebelah kiri.
B itu 1, A itu berarti karakter ke-2, maka di sini 2. Kemudian setelah itu titik koma, baru jumlah karakternya berapa huruf. Nah, ANDU ini kan 4, ANDU berarti 4 huruf. Saya ulangi, mid ini perintahnya, C5 ini selnya, 2 ini karakter mulainya, kemudian 4 ini jumlah karakter yang mau diambil, maka dapatlah ANDU. Kemudian misalkan mau ngambil kata ngeran misalkan, atau geran lah. Di sini kita mau ngambil kata misalkan geran. Nah, ini berarti apa rumusnya? Sama dengan mid buka kurung karakternya ke berapa? Ya, ke teksnya C7, karakternya ke berapa? Ya, ke 4 ya. Kan geran, berarti G-nya ini kan ke-4. Dari mana 4? Hitung dari kiri. T itu ke-1, A itu ke-2, N itu ke-3, G ini ke-4. Kemudian geran sebanyak berapa? 5. G1, E, R, A, N. Ini 5 huruf, berarti sebanyak 5 huruf. Dapatlah kata geran, gitu ya. Itu untuk mid. Yang selanjutnya ada perintah len. Kalau len menghitung banyaknya karakter. Nah, ini contoh misalkan kita mau menghitung nih kata Yogyakarta ini ada berapa huruf, maka pakai perintah len. Buka kurung, len buka kurung, selnya ini. Mau Tangerang itu 9 huruf. Tarik ke bawah. Arab itu 10 huruf. Ini untuk len. Dan yang terakhir adalah concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan teks. Nah, misalkan saya mau menggabungkan kata apa? Nah, misalkan mau digabungkan jadi Arab Sakarta. Arabsa mau digabungkan dengan karta. Maka di sini rumusnya kita bisa gunakan perintah sama dengan concatenate tadi, buka kurung, teks pertama yang mau digabungkan apa? Arabsa, berarti sel ini ya, E9. Kemudian titik koma, sel kedua atau karakter kedua yang mau digabungkan apa? Misalkan karta. Nah, ini kalau kita enter jadi Arabsa Karta. Ya. Atau kalau misalkan kita mau gabungkan dari sini aja nih, dari sini misalkan kita mau menggabungkan kata dari Banten dan Tangerang, jadi terang misalkan. T-nya itu dari ini, 2 huruf ini T, kemudian rangnya di ujung. Nah, berarti kita bisa gunakan perintah yang pertama concatenate untuk menggabungkan karakternya. Kemudian kita ambil kata T-nya, berarti menggunakan perintah media. Karena kita nggak bisa ngambil dari kiri ataupun dari kanan, kita harus ambil dari tengah. Maka di sini perintahnya mid, buka kurung. Kemudian untuk mengambil kata T itu di sini selnya C6, kemudian karakter mulainya ke-4 karena posisi huruf T ada di huruf ke-4, kemudian banyaknya 2 digit. Nah, ini kalau kita enter nanti dia akan mendapatkan kata T. Kemudian ini tutup kurung dulu, tutup kurung ini buat menutup kurung dari perintah mid ini. Kemudian titik koma lagi, karakter atau teks yang mau digabungkan selanjutnya yaitu rang. Nah, rang ini berarti kita ambil dari perintah write. Berarti di sini ketik write, buka kurung lagi, ambil selnya, kemudian rang itu kan sebanyak 4 digit. Kemudian tutup lagi. Tutup yang ini untuk menutup perintah concatenate.
Nah, ini mid tadi, perintah mid tadi sampai sini buat mengambil kata ta, kemudian right sampai sini untuk mengambil kata rang. Jadi nanti terang. Nah, jadi perintah Excel itu bisa digabungkan ya. Tapi kalau digabungkan kayak gini, antum nggak usah nyebutkan sama dengan lagi. Sama dengan di Excel itu cukup di ujung awal aja. Kalau di tengah-tengah kayak gini nggak usah pakai sama dengan, nanti jadi error. Nah, ini kalau kita enter dapatlah kata terang karena penggabungan dari sini dan sini. Kalau mau tambah spasi gimana? Misalkan ini saya hide dulu ya. Kita mau bikin jaka terang, maka perintahnya di sini ini kan baru terang. Kita mau ngambil jakanya. Berarti di sini ya. Kita ngambil jaka tadi udah dicontohkan. Kita bisa dari ngambil Jakarta nih, Yogyakarta ini. Berarti kita gunakan perintah mid, buka kurung. Ini jaka itu berarti dari karakter keempat sebanyak 4. Nah, ini kalau kita enter udah dapat nih jaka terang. Nah, cuma kita pengen kasih spasi, jaka spasi terang. Nah, buat nambah spasinya berarti di sini. Spasi di input manual, ketik spasi ketik. Nah, ini jaka spasi, yang ini te, yang ini terang. Jadilah jaka terang. Oke, sampai situ itu untuk pembahasan tentang fungsi teks di Microsoft Excel. Saya ulangi lagi, yang pertama ada left, yang kedua ada right, yang ketiga ada mid, yang keempat ada length, dan yang kelima ada concatenate. Oke, kalau ada yang tanyakan silahkan tinggalkan di komentar, insya Allah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.